Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Saudaraku sekalian, kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, di mana pemilihan umum, yaitu legislatif dan eksekutif, bisa terlaksana dengan baik, tepat di tanggal 14 Februari 2024. Alhamdulillah, untuk Pilpres dimenangkan oleh pasangan Prabowo Gibran yang ada di nomor urut 2. Saudaraku sekalian, berkaitan dengan kemenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran yang berhasil menyembelih atau menumbangkan kekuatan si banteng angkuh, karena biasanya banteng angkuh ini disematkan untuk PDIP karena ketua umumnya yaitu Mbah Megawati biasa melontarkan kata-kata angkuh, kata-kata kesombongan bahwa PDIP ini merupakan partai terkuat atau memiliki elektabilitas yang tertinggi di zamannya. Dengan begitu membuat mereka lalai, membuat mereka lengah, sehingga kesombongan-kesombongan itu muncul tanpa disadari. Dari kesombongan itulah membuat sang banteng tumbang atau mudah dikalahkan. Bahkan kekalahan si banteng ini bukan hanya kalah biasa, tapi kalah telak dan dipermalukan oleh sang Garuda sebagai simbol kekuatan Prabowo Gibran. Saudaraku sekalian, berkaitan dengan Pilpres tahun ini, karena ada 3 paslon, dimulai dari paslon 1, yaitu Pak Anies dan Caimin, paslon 2 Pak Prabowo dan Mas Gibran, dan paslon 3 ada Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD. Nah, kemenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran ini tidak luput atau tidak lepas dari peran orang-orang penting. Salah satunya adalah Pak Joko Widodo yang saat ini masih aktif menjabat sebagai presiden kita, yaitu Presiden Republik Indonesia. Nah, untuk paslon 1, karena partai Islam dan di situ didominasi oleh PKS dan PKB, maka karena ada PKS ini menghambat pilihan rakyat. Artinya banyak masyarakat yang tidak sejalan dengan pandangan yang diusung oleh PKS. Sehingga bukan kita bermaksud merendahkan paslon 1, karena faktanya memang seperti itu, teman-teman. Paslon 1 ini hanya bersifat komplimen atau hanya bersifat tambahan dalam pertarungan pemilu di setiap 5 tahun sekali. Di sini justru yang kita pertimbangkan adalah kekuatan sang banteng atau PDIP yang merasa paling kuat, yang merasa paling hebat. Saudaraku sekalian, berkaitan dengan kekuatan Pak Prabowo dan Mas Gibran, di belakangnya terdapat sosok yang begitu tangguh, pendiam, tapi memiliki kekuatan yang besar, yaitu Pak Jokowi. Nah, mengapa Pak Jokowi ini bisa menjadi sebuah kekuatan besar bagi Pak Prabowo? Karena kelebihan-kelebihan beliau dalam membaca dan memainkan percaturan politik. Munculnya kekuatan Pak Jokowi untuk memenangkan paslon Prabowo Gibran berawal dari keangkuhan Mbah Megawati, di mana Bu Megawati ini biasa merendahkan Pak Jokowi di setiap kesempatan. Paling tidak ada 3 momen di mana Pak Jokowi direndahkan dan bahkan dianggap sepele oleh Bu Megawati. Pertama, Bu Megawati mengatakan bahwa tanpa dirinya Pak Jokowi tidak akan bisa menjadi presiden. Kemudian yang kedua, Pak Jokowi hanya boneka partai PDIP. Dan yang ketiga, Pak Jokowi dalam faktanya tidak pernah mendapatkan penghargaan atau apresiasi dari partai politik secara umum maupun dari tokoh-tokoh PDIP sendiri termasuk Bu Megawati. Padahal jasanya sangat dirasakan oleh masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Namun faktanya tidak pernah mendapatkan apresiasi. Nah, Bu Megawati
menganggap Jokowi hanyalah bawahannya, sehingga beliau selalu meremehkan posisi Pak Jokowi, walaupun statusnya pada saat ini masih menjadi seorang presiden. Dan Mbak Megawati menganggap bahwa kebesaran PDIP berasal dari kebesaran namanya. Padahal kita tahu Bu Megawati ini memiliki nama besar karena mengekor pada kebesaran ayahnya, yaitu Bung Karno. Dan apakah itu akan langgeng, teman-teman? Apakah akan kuat selamanya dengan mengandalkan nama besar ayahnya? Tentu tidak. Karena apa? Masyarakat kita semakin cerdas. Mungkin 25 tahun yang lalu, kekuatan itu masih laku. Namun untuk saat ini tidak. Karena masyarakat kita semuanya sudah cerdas. Semuanya sudah berpendidikan, sudah berpengalaman. Tidak bisa hanya dijejali dengan doktrin-doktrin, dengan kebesaran nama sosok tertentu atau tokoh tertentu. Nah, dengan anggapan Bu Megawati yang begitu hebat, maka Mbak Megawati selalu meremehkan Pak Jokowi dalam berbagai hal. Nah, dari sinilah embrio taring Pak Jokowi mulai muncul. Pada saat itu, Pak Jokowi mengusulkan bahwa Pak Prabowo dan Pak Ganjar dinobatkan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Namun justru Mbak Megawati meremehkan pendapat Pak Jokowi. Bahkan Mbak Megawati terkesan marah dan sombong, yang mana beliau mengatakan bahwa keputusan berkaitan dengan capres dan cawapres ditentukan oleh ketua umum. Semuanya ada di tangannya. Nah, ini sebetulnya ironis, teman-teman. Namun, ini terjadi. Disinilah gerakan Pak Jokowi dimulai. Yang mana Pak Jokowi mengatakan bahwa Pak Prabowo mendapatkan jatah menjadi presiden di suatu kesempatan pada saat Pak Jokowi menyampaikan sambutannya. Nah, inilah yang membuat Bu Mega ketar-ketir awalnya. Dan di luar prediksi Bu Mega bahwa ternyata kekuatan Pak Jokowi jauh lebih besar, ratusan kali lipat dibandingkan kekuatan Bu Megawati yang saat itu sebagai sopir atau nahkoda PDIP. Nah, langkah Pak Jokowi untuk menunjukkan taringnya dan menumbangkan sang banteng sombong atau banteng angkuh yang dipimpin oleh Bu Megawati, yang pertama, Pak Jokowi merestui Mas Gibran sebagai cawapres untuk mendampingi Pak Prabowo. Walaupun di sini ada pro dan kontra mengenai status Mas Gibran berkaitan dengan usia yang dimiliki oleh Mas Gibran. Namun faktanya itu sudah terjadi dan ternyata berhasil. Kemudian yang kedua, Pak Jokowi menolak untuk mendukung Ganjar dan Pak Mahfud MD. Dan yang ketiga, langkah yang dilakukan Pak Jokowi yaitu menjadikan Mas Kaisang, yaitu adik dari Mas Gibran, sebagai Ketua Umum PSI. Dan tentunya ini semua bertentangan dengan kehendak Bu Megawati. Nah, dari tiga langkah inilah yang telah dilakukan oleh Pak Jokowi, pertahanan banteng mulai terkikis. Pertahanan PDIP mulai terkikis. Dan dari langkah Pak Jokowi ini, banyak kader-kader PDIP yang berpengaruh ikut jejak Pak Jokowi, yaitu keluar dari PDIP demi memenangkan Pak Prabowo Gibran. Nah, dari sinilah Bu Megawati yang awalnya meremehkan Pak Jokowi mulai sadar bahwa kekuatan Pak Jokowi ternyata ratusan kali lipat dibandingkan dengan kekuatan Bu Megawati. Dan ini bisa kita buktikan, kita saksikan pada saat kampanye, teman-teman. Di mana pada saat paslon 3 berkampanye, rata-rata diikuti oleh pendukung 02, karena memang mayoritas di Indonesia ini memang memilih paslon 02, sehingga apapun kegiatan yang digelar, siapapun yang mengadakan, maka simpatisan atau pendukung 02 ini selalu ada. Dan di media sosial bisa kita saksikan. Saudaraku sekalian, dulu PDIP memiliki elektabilitas yang tertinggi dibandingkan dengan partai-partai yang lain.
Namun sekarang berubah drastis, yang mana elektabilitas tertinggi yaitu justru berada di Gerindra. Dan disinilah berbagai kekuatan bersatu. Gerindra sendiri kuat, kemudian di belakangnya didukung oleh Pak Jokowi yang memiliki kekuatan super seperti itu, menjadikan paslon 2 memiliki super power. Tentunya ini semua dari skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara-perantara perjalanan politik yang ada di Indonesia. Karena berbicara tentang politik tidak lepas dari trik dan intrik, teman-teman. Dan memang seperti itu perjalanannya. Mulai sejak khilafah Islamiyah yang didirikan oleh Rasulullah SAW hingga perjalanan berikutnya hingga ke daulah-daulah Islamiyah atau pemerintahan Islam yang lain, itu pun juga tidak lepas dari trik dan intrik. Karena memang perjalanan politik memang seperti itu. Mau tidak mau kita harus melakukan seperti itu. Nah, saudaraku sekalian, kunci kemenangan Prabowo Gibran paling tidak ada 3 faktor. Yang pertama, mengikuti prinsip dan karakter Pak Jokowi. Apa karakternya? Karena Pak Jokowi ini memiliki karakter low profile atau tawadhu, maka inilah yang biasa dipegang oleh raja-raja Jawa dan bini sepuh kita atau orang-orang tua kita, yaitu istilah gembol watu hitam. Memiliki kekuatan tapi diam, memiliki kehebatan tapi tidak pernah berkuar-kuar, tidak pernah sombong. Berbeda dengan PDIP, karena tidak memiliki falsafah hidup, maka kekuatan itu diumbar-umbar, sehingga lawannya menjadi tahu dan tinggal mencari titik kelemahan. Nah, sedangkan Pak Jokowi ini memegang istilah gembol watu hitam. Ketika memiliki kekuatan justru disembunyikan, digunakan pada saat dibutuhkan. Nah, ini merupakan prinsip Raja Jawa dan bini sepuh kita. Dan ini di dalam Islam biasa dikenal dengan istilah tawadhu atau rendah hati. Dan sebetulnya inilah yang perlu diikuti oleh generasi-generasi muda seperti kita semua. Bertawadhu'lah, rendah hatilah, karena disitulah letak kekuatan yang hakiki. Kemudian yang kedua, kunci kemenangan Pak Prabowo yaitu aura ketulusan dari Pak Prabowo dan Mas Gibran. Di situ terpancar cerah, teman-teman. Sejak awal hingga sampai di hari H pencoblosan, apa yang dilakukan Pak Prabowo tetap seperti itu. Sehingga pancaran aura Pak Prabowo dan Mas Gibran di situ terpancar cerah. Dan disitulah wahyu keprabon mulai nampak. Sehingga apa? Masyarakat menjadi yakin bahwa untuk saat ini yang tepat untuk menjadi pemimpin di Indonesia adalah Prabowo Gibran. Mengapa? Karena wahyu keprabon berpihak pada mereka. Dan tanda-tanda ini sudah muncul sejak kampanye itu dilakukan oleh masing-masing pilpres. Kemudian yang ketiga, tindak tanduk atau perilaku Pak Prabowo tidak agresif dan lebih bersikap defensif. Sebagai seorang militer, tidak biasanya Pak Prabowo memiliki karakter seperti ini. Biasanya agresif. Akan tetapi kali ini Pak Prabowo tidak. Lebih tenang, lebih teduh, lebih santun. Meskipun diserang, meskipun dicaci, meskipun direndahkan, tetap biasa, tetap tenang. Ini jejak yang telah dilakukan oleh Pak Jokowi. Nah, di dalam konsep spiritual, barang siapa yang melawan duluan, dia pasti akan kalah. Siapa yang agresif, maka dia akan terpental duluan. Dia akan tumbang duluan. Dan akhirnya terjadi hari ini, di hari H, di mana Pak Prabowo dan Mas Gibran memenangkan pilihan presiden. Ini sebagai bentuk bukti bahwa ketawaduan, kerendahan hati itu akan mengantarkan kita kepada kemuliaan sebagaimana yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini pada saat debat capres, paslon 1 dan paslon 3 biasa menyerang secara pribadi, merendahkan secara pribadi kepada paslon 2. Namun perlu diketahui, teman-teman, di dunia ini ada law of attraction,
yaitu hukum tarik-menarik. Karena dia merendahkan orang lain, maka hasilnya akan direndahkan juga. Nah, kesimpulan dari apa yang kita bahas ini adalah yang pertama, semua terjadi tidak lepas dari qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Tidak lepas dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali. Kemudian yang kedua yang bisa kita ambil dari perjalanan ini adalah kesombongan suatu saat akan tumbang. Siapapun yang angkuh suatu saat akan lumpuh. Siapapun yang kuar-kuar pasti akan terkapar. Dan yang terakhir, kerendahan hati, ketawaduan akan mengantarkan kita kepada kesuksesan. Yang terakhir, kita berdoa untuk pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Semoga beliau berdua bisa mengemban amanat menjadi seorang pemimpin yang baik, khususnya di masa 5 tahun ini. Allahumma amin. Sekian. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.